Jerman secara konsisten terus mengirimkan paket bantuan militer kepada Ukraina, terutama untuk menetralisir ancaman pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan Su-35. Dalam berbagai catatan perang Rusia versus Ukraina, Su-34 Fullback, yang dikenal karena kemampuannya membawa muatan besar termasuk bom udara, bom luncur, dan rudal jelajah, tetap terlibat aktif dalam konflik tersebut, menargetkan posisi Ukraina. Sedangkan Su-35, sering dikerahkan untuk menyerang pertahanan udara Ukraina dan telah terbukti menjadi senjata yang tangguh. Pertahanan udara Ukraina telah berjuang karena Moskow mengintensifkan serangan terhadap sistemnya, dengan meningkatnya laporan peluncur Patriot dan Iris-T yang hancur. Sebagai tanggapan, Berlin bertujuan untuk mengubah keseimbangan ini dengan berjanji untuk memasok Kiev dengan sistem anti-pesawat Iris-T tambahan, yang meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina. Pada tanggal 5 September, Berlin menyetujui pesanan untuk 17 sistem pertahanan udara Iris-T untuk pengiriman ke Kiev. Paket ini mencakup 8 sistem SLM Iris-T jarak menengah dan 9 sistem SLS Iris-T jarak pendek. Kanselir Jerman Olaf Scholz meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Kiev akan menerima total 4 Iris-T dari pesanan bersama ini pada akhir tahun, yang terdiri dari 2 dari setiap model. Sejak dimulainya konflik pada tahun 2022, Iris-T Jerman telah membuktikan keefektifannya dengan beberapa kali berhasil menjatuhkan pesawat Rusia. Di antara yang paling sering dijatuhkan oleh Iris-T di Ukraina adalah Su-34 Fullback dan Su-35 Flankere. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Jerman telah berperan penting dalam penghancuran banyak pesawat nirawak Rusia di langit Ukraina. Berlin sangat proaktif dalam menyediakan sistem anti-pesawat, telah mengirimkan 7 sistem Iris-T, baik varian SLS maupun SLM, dari tahun 2022 hingga sekarang. Mereka telah berkomitmen untuk memasok Kiev dengan semua 17 Iris-T pada akhir tahun 2026, dan mungkin lebih cepat. Iris-T secara khusus dirancang untuk pertempuran jarak pendek hingga menengah, sehingga sangat efektif dalam mencegat pesawat musuh sebelum mereka dapat melarikan diri. Desain ini terbukti sangat berguna dalam skenario di mana pesawat Rusia beroperasi di dekatnya, seperti misi dukungan darat atau di dalam area ancaman yang diketahui. Jet tempur Su-34 dan Su-35 Rusia terpaksa terbang di ketinggian yang lebih rendah di atas Ukraina karena beberapa tantangan operasional dan taktis. Alasan penting untuk ini adalah meningkatnya efektivitas sistem pertahanan udara Ukraina, termasuk sistem canggih seperti Iris-T, yang dapat menargetkan pesawat di ketinggian yang lebih tinggi. Lingkungan ancaman yang intens memaksa pilot Rusia untuk terbang di ketinggian yang lebih rendah untuk menghindari deteksi dan intersepsi, yang menghambat efektivitas operasional mereka dan mengurangi jangkauan mereka. Profil penerbangan yang lebih rendah juga membatasi manuver kecepatan tinggi dan ketinggian tinggi mereka, yang memengaruhi potensi tempur secara keseluruhan. Selain itu, terbang pada ketinggian rendah membuat pesawat ini menghadapi risiko tinggi dari tembakan anti-pesawat dan senjata ringan dari darat, yang mempersulit misi mereka. Pendekatan ketinggian rendah ini juga dapat mengurangi efektivitas sistem penargetan di pesawat, sehingga mempersulit pilot untuk menyerang target darat secara akurat. Kebutuhan untuk menghindari deteksi dan tembakan musuh, bersama dengan perubahan taktis yang diperlukan untuk beroperasi di lingkungan yang diperebutkan, telah mengubah profil penerbangan Su-34 dan Su-35 di Ukraina, yang pada akhirnya memengaruhi strategi operasional dan keberhasilan misi mereka. Fleksibilitas rudal Iris-T benar-benar luar biasa. Rudal ini terintegrasi dengan mulus dengan berbagai radar dan sistem komando dan kontrol, yang meningkatkan kewaspadaan situasional dan pelacakan target.